Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahar Nur Hanifah, NIM 1903211000046 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis A, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai mini riset Manajemen Produksi Agribisnis Komoditas Kedelai. Dalam mini riset kali ini, terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, penentuan komoditas yang akan diusahakan. Yang kedua, analisis pemilihan lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan tempe ibu kasih. Yang ketiga, perancangan tata letak atau layout pada lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan tempe ibu kasih. Pokok bahasan yang pertama adalah penentuan komoditas yang akan diusahakan. Dalam pokok bahasan ini, terdapat 2 sub-pokok bahasan. Yang pertama, alasan pemilihan komoditas pertanian kedelai. Komoditas kedelai merupakan komoditas penting urutan ketiga setelah padi dan jagung. Permintaan kedelai setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena kedelai-kedelai tersebut dikonsumsi dengan dijadikan sebagai produk olahan pangan yang sangat diminati oleh masyarakat dan didukung juga dengan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan komoditas lainnya. Salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo yang permintaan akan kedelainya mengalami peningkatan yaitu wilayah Kecamatan Sambit. Setiap tahunnya kebutuhan kedelai terus mengalami peningkatan. Di Kecamatan Sambit sendiri, banyak sekali industri pengolahan kedelai yang tersebar di sekitar tempat tinggal. Sehingga kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari kedelai, yang dimana akan menjadikan sebuah peluang dan potensi dari komoditas kedelai tersebut untuk dapat dikembangkan dan menjadi semakin terbuka lebar dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Sub-pokok bahasan yang kedua yaitu kondisi pasar, kondisi topografi dan iklimnya, serta nilai ekonomis dari komoditas pertanian kedelai. Kondisi pasar pada komoditas kedelai yang ada di Kecamatan Sambit yaitu terdiri dari beberapa saluran distribusi. Yang pertama, petani menuju ke konsumen. Yang kedua, petani ke pedagang besar lalu ke konsumen. Yang ketiga, petani ke pedagang kecil, kemudian ke konsumen. Yang keempat, petani ke pedagang perantara, kemudian ke pedagang besar lalu konsumen. Dengan terdapatnya saluran distribusi tersebut akan berakibat pada harga komoditas kedelai di pasaran. Dalam penentuan harganya, harga kedelai di pasaran ditentukan oleh pedagang dan juga petani melakukan tawar-menawar meskipun kadang tetap kalah dengan pedagang, sehingga pedagang memiliki kekuasaan pasar yang cukup tinggi. Selain itu, harga kedelai di Kecamatan Sambit juga ditentukan oleh permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk industri maupun untuk benih persiapan tanam petani ketika masa tanam akan tiba dan juga tergantung dengan kualitas kedelai yang dijual. Kondisi topografi dan iklim Kecamatan Sambit. Kecamatan Sambit merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 16 desa atau kelurahan dengan mempunyai ketinggian daerah 128 sampai 879 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5.982,6 km persegi dengan jumlah curah hujan 3 sampai 468 mm dengan suhu udara 18 sampai 31 derajat Celcius serta memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Kecamatan Sambit ini memiliki batas wilayah seperti batas sebelah utara dengan Kecamatan Melara, batas sebelah timur dengan Kecamatan Sawo, batas sebelah selatan dengan Kecamatan Ngrayun, dan batas sebelah barat dengan Kecamatan Jetis. Nilai ekonomis dari komoditas kedelai. Kegiatan mengolah bahan mentah dari suatu komoditas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya pengolahan suatu komoditas ini akan menghasilkan suatu nilai ekonomis atau nilai tambah dari komoditas tersebut. Nilai tambah adalah nilai yang didapatkan dari kegiatan pengolahan dari suatu komoditas menjadi produk olahan. Contohnya yaitu pengolahan komoditas kedelai yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sambit menjadi produk olahan yaitu tempe. Dari produk olahan tempe ini, mereka akan mendapatkan nilai tambah. Hasil olahan dari komoditas kedelai bukan hanya diolah menjadi tempe, akan tetapi juga diolah menjadi susu kedelai dan tahu. Pokok bahasan yang kedua adalah analisis pemilihan lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan tempe ibu kasih. Dalam pokok bahasan ini terdapat 4 sub-pokok bahasan. Yang pertama, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha. Usaha tempe
Ibu Kasih yang terletak di RT 1 RW 1 Desa Besuki Kecamatan Sambit memperoleh tenaga kerja dengan mudah yang berasal dari sekitar lokasi usaha karena banyak sekali tenaga kerja yang tersedia. Ketersediaan tenaga kerja di desa ini cukup tinggi sehingga memudahkan bagi pemilik usaha untuk mendapatkannya. Tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga yang didapatkan dari tetangga sekitar lokasi usaha. Perolehan tenaga kerja ini dilakukan dengan cara perekrutan dan tidak mengharuskan tenaga kerja memiliki keahlian tertentu karena akan diberikan pelatihan pada awal kerja. Tenaga kerja pada usaha tempe Ibu Kasih ini bekerja selama 5 jam setiap harinya. Tenaga kerja dalam usaha tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Dengan adanya ketersediaan tenaga kerja yang melimpah ini, produktivitas tempe akan mengalami peningkatan. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung di lokasi usaha. Ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi usaha tempe Ibu Kasih ini tersedia dengan cukup baik. Akan tetapi, jalan menuju lokasi usaha belum diaspal sehingga perlu adanya perbaikan. Namun, hal ini didukung dengan lokasi usaha yang dekat dengan jalan raya antar provinsi dengan jarak kurang lebih 1 km. Sehingga hal tersebut tidak menjadi suatu kendala dalam melakukan pengaksesan seperti dalam proses pengangkutan komoditas dan pemasaran produk. Ketersediaan air tersebut juga didapatkan dengan mudah yang bersumber dari sumur pribadi yang dapat mendukung produksi usaha tempe. Selain itu, listrik juga menjadi sarana pendukung dalam kegiatan produksi tempe. Sub pokok bahasan yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Usaha tempe Ibu Kasih ini dipasarkan langsung kepada pedagang sayur, pedagang gorengan, rumah makan, maupun langsung dijual kepada konsumen yang banyak ditemukan di sekitar lokasi usaha. Lokasi usaha memiliki jarak yang dekat dengan pasar atau hanya sekitar 3 km yang dapat membantu dalam proses pemasaran. Produsen melakukan pengangkutan produk menggunakan motor pada sore hari setelah proses produksi selesai. Sistem pembayaran yang disediakan yaitu dilakukan secara tunai atau cash. Sub pokok bahasan yang keempat adalah kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha tempe Ibu Kasih ini didapatkan dengan mudah. Bahan baku banyak dijual di pasaran yang dekat dengan lokasi usaha, maupun membeli bahan baku seperti kedelai di pedagang yang dekat juga dengan lokasi usaha. Usaha tempe Ibu Kasih ini dalam satu kali produksi membutuhkan kedelai sebanyak 12 kg untuk memproduksi tempe. Kedelai yang digunakan merupakan kedelai yang tersedia secara lokal, yang dimana membeli di tetangga sendiri yang merupakan sebagai petani, membeli di pasar, maupun di pedagang yang ada di sekitar lokasi usaha. Bahan baku pendukung lainnya juga tak kalah mudah untuk didapatkannya di pasaran, karena tersedia dengan banyak dan jaraknya yang dekat untuk ditempuh. Pokok bahasan yang ketiga yaitu perancangan tata letak atau layout pada lokasi produksi agribisnis usaha pembuatan tempe Ibu Kasih. Dalam pokok bahasan ini terdapat dua sub pokok bahasan. Yang pertama, analisis desain tata letak atau layout yang ada pada usaha dan jenis tata letak yang digunakan. Pada usaha tempe Ibu Kasih ini, tata letak yang digunakan sudah cukup baik. Penempatan mesin dan fasilitas-fasilitas lainnya sudah tepat dan teratur, sehingga dalam proses pemindahan bahan baku tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat mengefisienkan waktu. Akan tetapi, tata letak ini terdapat kekurangan, yaitu tidak ada batasan setiap ruangan produksi. Jenis tata letak yang digunakan yaitu tata letak proses atau biasa disebut dengan proses layout. Hal ini sebab peralatan dan mesin yang digunakan masih secara umum. Peralatan dan mesin masih ditempatkan dalam satu ruangan yang besar yang sama. Selain itu, usaha tempe Ibu Kasih ini masih melakukan produksi secara kecil sehingga dengan adanya jenis tata letak proses ini dapat menjadi lebih fleksibel. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang digunakan di lokasi usaha. Jenis tata letak yang digunakan pada usaha tempe Ibu Kasih ini yaitu tata letak proses yang dimana tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari tata letak proses antara lain, yang pertama, utilitas mesin menjadi tinggi. Yang kedua, memungkinkan untuk terjadinya spesialisasi supervisi. Yang ketiga,
mengurangi resiko berhentinya mesin yang diakibatkan oleh adanya mesin yang rusak. Yang keempat, investasi modal untuk peralatan dan mesin lebih murah karena mesin dan peralatan masih digunakan secara umum dan serbaguna. Yang kelima, menjadi lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mengerjakan bermacam-macam produk. Adapun kekurangan dari tata letak proses ini adalah yang pertama, pengawasan saat produksi menjadi lebih sulit. Yang kedua, waktu untuk produksi menjadi lebih lama. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses produksi menjadi lebih meningkat. Berikut gambar tata letak proses yang digunakan pada usaha tempe Ibu Kasih. Bahan baku akan langsung disimpan ke dalam gudang. Gudang bahan baku ini diletakkan di dekat ruangan pencucian, perendaman, serta penggilingan agar dapat mengefisienkan waktu saat proses produksi. Di samping ruangan pencucian, perendaman, serta penggilingan, terdapat juga ruangan untuk memasak agar dapat mengefisienkan waktu juga. Setelah proses pemasakan, kedelai akan dibawa ke dalam ruangan pengemasan dan pendinginan yang kemudian setelah selesai pengemasan akan disimpan ke dalam ruangan penyimpanan produk. Sekian video dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.